Guru wanita cantik bernama Xiaomin menjalani hari pertama sebagai guru magang. Ia terkejut melihat seorang siswa diselimuti kantong plastik dan diusir oleh pengganggu sekolah. Saat hendak menolong, ia dihentikan siswa lain yang memperingatkannya agar tidak memprovokasi pengganggu, karena keluarga pelaku sangat berkuasa. Namun ketika nyawa siswa itu terancam, Xiaomin berpura-pura, menelpon lalu dengan satu serangan siku cepat, ia menghentikan kekerasan tersebut. Pengganggu sekolah yang terjatuh bangkit dengan marah dan mencari pelakunya. Xiaomin berpura-pura tenang lalu menyuruh siswa bernama Xiaoyu kembali ke kelas. Karena takut, Xiaoyu tak berani bergerak hingga Xiaomin menyeretnya pergi. Setelah kejadian itu, pengganggu mengetahui bahwa Xiaomin adalah guru magang baru, pengganti guru sebelumnya yang bunuh diri akibat perundungan. Sejak saat itu, Xiaomin menjadi target kebencian Han Shugang. Tak ada yang tahu bahwa Xiaomin bukan orang biasa. Ia adalah atlet bela diri berbakat yang pernah bermimpi tampil di Olimpiade. Namun demi melunasi utang ayahnya, ia terpaksa mengalah dalam pertandingan palsu yang menghancurkan karirnya. Ia menanggung beban finansial dan rasa malu selama 10 tahun, hingga akhirnya memilih menjadi guru demi bertahan hidup dan melewati masa percobaan 3 bulan. Di hari pertama bekerja, Xiaomin dilecehkan oleh direktur cabul namun terpaksa menahannya demi pekerjaan. Ia kemudian mendengar kabar bahwa guru sebelumnya bunuh diri karena perundungan siswa. Saat menyadari dirinya hanya ban serep, Xiaomin ketakutan. Rekan-rekannya memperingatkan agar ia tidak ikut campur urusan siswa. Mereka bahkan menunjukkan video Han Shugang menindas seorang nenek pedagang sushi bersama cucunya, Xiaoyu. Dalam video itu, Han Shugang memaksa nenek dan Xiaoyu memakan sushi yang diinjak-injak. Xiaoyu terus ditindas setiap hari, dikurung, dipukul, dipermalukan di depan umum. Semua guru menutup mata karena ayah Han adalah jaksa dan ibunya pengacara. Meski sekolah mendapat predikat kampus damai, kenyataannya kekerasan dibiarkan. Xiaomin diminta memilih, tutup mata atau bernasib seperti guru sebelumnya. Hati nurani Xiaomin memberontak, ia membawa Xiaoyu ke kantor dan mendengar semua penderitaannya. Xiaoyu memohon pertolongan karena Xiaomin satu-satunya guru yang berani peduli, namun demi masa depannya, Xiaomin menolak dan menyarankan pindah sekolah. Xiaoyu menolak karena tak adil korban yang harus pergi. Percakapan mereka diam-diam direkam oleh kelompok Han Shugang. Xiaomin mencoba cara damai dengan mendekati Han Shugang, namun hampir dipukul. Akhirnya ia melapor anonim ke Biro Pendidikan. Ibu Han Shugang datang dengan pengacara dan menekan sekolah. Xiaomin dipaksa mengaku sebagai pelapor dan dipermalukan. Ia hampir dipecat. Di luar, Han Shugang malah ingin menyiksa Xiaomin secara perlahan agar lebih menyenangkan baginya. Malam hari, Xiaomin dikepung Han Shugang dan anak buahnya di toko serba ada. Ia diancam dan dipermalukan. Dalam perjalanan pulang, seorang pria asing menamparnya tanpa alasan. Amarah Xiaomin akhirnya meledak dengan satu tendangan mematikan. Ia menjatuhkan pria itu. Saat itulah ia sadar. Ia tak perlu terus menelan penghinaan. Ia mengenakan topeng, wajah kucing dan mulai membalas. Sebagai pria bertopeng kucing, Xiaomin menyerang Han Shugang di lapangan basket. Pertarungan brutal terjadi dan Han Shugang dipermalukan untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, seluruh sekolah membicarakan sosok misterius itu. Gambar kucing tersebar di mana-mana. Han Shugang murka dan melampiaskan amarahnya dengan menyiksa Xiaoyu lebih kejam dari sebelumnya. Xiaoyu dipaksa berlari membeli ayam goreng dengan kantong plastik di kepala. Nobita meminta Xiaomin menolongnya. Pertarungan kembali terjadi di aula biliar. Xiaomin terluka. Sementara Xiaoyu hampir melakukan kesalahan fatal dengan pisau. Demi mencegah tragedi, Xiaomin kembali melindunginya meski lengannya berdarah. Han Shugang lalu mengancam akan membunuh siapapun yang menyembunyikan pria bertopeng kucing. Han Shugang mencurigai Xiaomin setelah melihat gerakan refleksnya. Ia menangkap dan menyiksanya, lalu menantangnya duel tinju saat festival sekolah. Jika menolak, video Xiaoyu akan disebarkan dan polisi dipanggil. Demi menyelamatkan Xiaoyu, Xiaomin menerima tantangan. Pada hari pertandingan, banyak siswa memakai topeng kucing sebagai dukungan. Pertarungan puncak berlangsung sengit saat topeng Xiaomin terlepas. Semua terkejut, pahlawan itu adalah seorang wanita. Meski terluka, Xiaomin bangkit dengan kekuatan penuh dan mengalahkan Han Shugang di depan semua orang. Ia memaksanya berlutut di hadapan Xiaoyu. Bukti kejahatan akhirnya terungkap. Han Shugang dihukum, dan Xiaomin memilih mengundurkan diri untuk memulai hidup baru.